Kira-kira bukit yang memanjang ini yang paling atas namanya bukit apa Bapak Ibu? Masya Allah, keren. Ini bacanya apa Bapak Ibu? Jabal? Sudah bisa baca Arab gundul ya? Luar biasa loh. Padahal baru 2 hari di Madinah ya. Sudah bisa baca Jabal Uhud. Ini tulisan Arab gundul loh Bapak Ibu. Hebat Bapak Ibu, Masya Allah. Coba lagi ya. Ini bacanya apa Bapak Ibu? Masya Allah. Bisa juga nih ya. Coba yang ini Pak. Cari yang susah. Aduh, bercanda terus ini. Kalau ada yang katanya kuburan sampai sekarang masih bau busuk itu gimana? Kuburan bau busuk? Iya, kuburan siapa itu yang katanya masih bau busuk? Abu Jahal apa Pak? Ya, kan? Atau Abu Lahab? Nggak tahu, kita lihat di TV, di berita. Siapa dulu Pak namanya? Soalnya yang abu-abu banyak ini Pak. Tapi di antara 2 tokoh musuh Islam yang sangat terkenal yaitu Abu Jahal ya. Kalau Abu Jahal meninggal dunianya di perang Badar. Ada lagi Abu Lahab ya. Abu Lahab ini paman Nabi SAW yang sangat memusuhi dakwah Nabi SAW ya. Ketika di atas bukit Sofa, Nabi mengumpulkan orang Quraisy untuk berkumpul. Nabi ingin dakwahi mereka, tapi kemudian Abu Lahab justru yang malah pertama kali menentang. Abu Lahab bilang, "Tabban laka ya Muhammad, hal hadza jama'atana?" Celaka engkau Muhammad, apa cuma gara-gara ini saja engkau mengumpulkan kami di sini? Lihat ya, seorang paman Nabi bukannya mendukung dakwah Nabi, justru malah membenci dakwah Nabi SAW dengan mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad." Maka membalas celaan ini Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Lahab. Gimana bunyinya? Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Kecelakaan pada Abu Lahab dan dia benar-benar celaka. Lihat Bapak Ibu, kaum muslimin yang baca surat Al-Lahab banyak atau tidak? Banyak, bahkan jadi surat andalan kita kan ya. Biasanya barang Al-Kautsar dan Al-Ikhlas ya. Kalau Pak Harjanto Al-Baqarah ya Pak ya. Masya Allah. Bapak Ibu, Abu Lahab didoakan celaka oleh seluruh kaum muslimin yang baca Al-Quran. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang membenci dakwah Nabi SAW. Nah itu kalau Abu Lahab. Nah, kalau Abu Jahal sendiri, dia tidak ikut perang Uhud. Kenapa Abu Jahal tidak ikut perang Uhud? Sakit. Ada jawaban lain. Kenapa Abu Jahal tidak ikut perang Uhud? Yang bisa jawab benar boleh pulang duluan. Jalan kaki tapi ya. Rombongan naik bis soalnya. Kenapa Abu Jahal nggak ikut perang Uhud? Karena udah meninggal di perang Badar. Perang Badar terjadinya kapan? Tahun 2 Hijriah. Perang Badar tahun 2 Hijriah. Makanya terjadinya perang Uhud ini kan ajang balas dendam orang-orang musyrikin Quraisy karena mereka kalah telak di perang Badar dengan jumlah pasukan yang banyak. Kaum muslimin cuma 300 sekian orang, mereka ada 1000 lebih orang, tapi mereka kalah. Dan banyak tokoh-tokoh musyrikin Quraisy yang wafat meninggal dunia kan ya. Al-Walid bin Mughirah meninggal, Abu Jahal, Utbah juga meninggal. Banyak tokoh-tokoh penting orang Quraisy meninggal. Abu Sufyan meninggal nggak? Abu Sufyan meninggal nggak Bapak Ibu waktu perang Uhud? Enggak, Abu Sufyan nggak meninggal. Betul adik, nih dapat HP. Ya sudah kalau nggak mau. Ya. Sampai mana tadi Bapak Ibu? Abu Sufyan nggak meninggal. Jadi kan ceritanya perang Badar itu kan, Abu Sufyan itu bawa khalifah dagang, bawa kafilah dagang, bawa harta-harta orang-orang Quraisy untuk bisnis lah ya di negeri Syam. Kalau ke negeri Syam harus lewatin Madinah. Kaum muslimin yang hijrah kan ninggalin harta mereka di Mekah. Nah, kaum muslimin berencana untuk mencegat kafilahnya Abu Sufyan untuk mengambil harta mereka. Sebenarnya kaum muslimin nggak niat perang. Makanya Abu Sufyan ketika dengar kabar kaum muslimin mau mencegat, dia ngabari orang-orang Mekah, ayo kasih bantuan karena ini harta-harta kalian mau dicegat sama Muhammad dan sahabatnya. Maka kemudian orang-orang Mekah langsung ngirim pasukan. Ya. Abu Sufyan ternyata bisa lolos dari cegatannya Nabi Muhammad dan para sahabatnya.
Abu Sufyan ngabari, sudah, ini harta kalian sudah selamat, mari kita langsung kembali saja ke Mekah. Tapi orang-orang yang udah terlanjur berangkat jadi pasukannya musyrikin Quraisy ini yang pengen nyusul Abu Sufyan, nggak mau. Mereka bersikeras pengen tetap melawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan para sahabat sebenarnya nggak ada niatan perang. Tapi kemudian Allah memberikan bala bantuan, yaitu para malaikat, hingga kemudian di perang Badar kaum musyrikin Quraisy mengalami kekalahan. Dan singkat cerita Bapak Ibu sekalian, kaum musyrikin Quraisy itu pengen balas dendam, ya, pengen balas dendam. Mereka ingin membalas kekalahan di tahun sebelumnya pada perang Badar. Maka itulah sebab muasal kenapa terjadinya perang Uhud yang terjadi pada tahun 4 apa 5? 3 Hijriah. Pintar. Ya, kita ke sana Bapak Ibu.